Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk tema penjahat dalam kriminologi. Jadi pada video yang kemarin Ibu sudah jelaskan beberapa kriteria orang disebut sebagai penjahat atau pelaku kejahatan ya, jika ditinjau dari sisi kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan secara luas. Nah, kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa kalau kita ngomong pelaku kejahatan atau penjahat, maka mereka itu ada beberapa tinjauan ya sehingga disebut penjahat. Kenapa Ibu angkat tema ini? Supaya teman-teman semua kalau sudah tahu kriterianya menghindari untuk tidak melakukan kriteria tersebut sehingga tidak disebut penjahat ya. Karena apa? Tuhan mengharapkan kita milih hidup yang baik ya, menjadi anggota masyarakat yang baik. Baiklah, Ibu lanjutkan. Jadi seorang pelaku kejahatan atau penjahat itu bisa ditinjau dari aspek yuridis, intelijensia, aspek ekonomi, kemudian aspek religius, aspek sosial, dan aspek filsafat. Untuk aspek yuridis sudah Ibu bahas, yang disebut dengan penjahat adalah orang yang melanggar aturan undang-undang dan melanggar aturan yang ada pada hukum pidana. Sekarang bagaimana ya yang disebut penjahat atau pelaku kejahatan yang ditinjau dari aspek intelijensia atau IQ atau daya pikir ya. Jadi ada seorang sarjana yang bernama Vollmer ya, seorang tokoh bidang kriminologi, mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan bodoh dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan antisosial yang merugikan individu. Nah, jika penjahat itu dilihat dari sisi kognitif, daya pikir atau intelijensia, menurut Vollmer bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu biasanya intelijensia rendah. Ya, tetapi ini ada pro kontra. Tidak selalu orang yang berintelijensia, berpikir IQ-nya rendah itu berbuat jahat. Pernah Ibu bahas di video Ibu yang lalu ya, bahwa lingkungan yang baik, terutama lingkungan keluarga, pendidikan utama yang dititipi anak-anak berkebutuhan khusus yang misalnya khususnya itu di intelijensia, itu menjadikan anak ini menjadi bodoh dan penjahat. Tidak ya. Alhamdulillah, puji syukur ya, Bu Ratna pernah dititipi anak berkebutuhan khusus Down syndrome ya saat itu, sehingga Ibu benar-benar care banget pada dia ya. Ibu rawat dengan kasih sayang, Ibu sekolahkan, Ibu fasilitasi dengan hal-hal yang baik sehingga dia berkembang ya. Jadi terapi baik medis, edukasi, kemudian keterampilan, Ibu support semua sampai Ibu memutuskan tidak kuliah sampai S3 ya teman-teman. Jadi Ibu cuman S2 dan kebetulan pekerjaan Ibu adalah mengajar ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi karena Ibu sangat concern ya pada putri Ibu yang bernama almarhumah Anissa ini ya. Jadi dan usia 14 tahun sudah menuai hasilnya ya. Menuai hasilnya, Anissa jadi pinter nari, sering pentas di acara-acara kegiatan di pemerintah kota, di sekolah-sekolah, di departemen kesehatan. Juga dia juara lari ya. Juara lari tingkat Dispora Jatim, kemudian juara 2 begitu ya, untuk antar anak-anak berkebutuhan khusus karena dia latihan intensif dan ikut organisasi
atletik untuk anak Down syndrome ya. Kemudian dia ramah tamah, kemudian baik budi ya. Ibu bisa melihat banget dia suka berdoa, suka beribadah ya. Meskipun kelemahannya Down syndrome itu mempunyai IQ yang lebih rendah dibandingkan dengan anak biasa. Tetapi ya, karena Tuhan merasa mungkin sudah cukup ya Anissa sebagai guru bagi ibu. Pada usia 14 tahun Anissa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dari ini ibu bisa menyimpulkan bahwa seorang yang intelijensia itu tidak selalu menjadi penjahat. Jadi ibu termasuk grup yang kontra terhadap pendapat Vollmer bahwa seorang menjadi penjahat itu kalau bodoh. Tergantung lingkungan terdekat dan bagaimana masyarakat menerima, mensupport, memotivasi sehingga anak-anak berkebutuhan khusus yang dengan intelijensi rendah ini bisa berkembang menjadi anak yang baik, berprestasi dan sebagainya. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Ya, nanti boleh komen ya, like, subscribe, nonton sampai terakhir. Ya, saya kira untuk tinjauan penjahat dari sisi intelijensia sampai di sini, nanti akan lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih.